Salam sehat sedulur, salam berkebun, salam berkreasi, memanfaatkan potensi lingkungan guna mendukung kegiatan berkebun kita. Ini 9 hari yang lalu sedulur, 3 gulutan ini telah dipublish, telah diupload videonya dengan judul karya atau prestasi terbaik. Kenapa terbaik sedulur? Karena ini pertama kali saya membuat gulutan panjang demikian ini. Kedua, saya tadinya juga hanya nanam cabai 1-2 batang, tapi ini difokuskan akan menanam cabai pada 3 gulutan panjang demikian ini. Ketiga, ini tentu pekerjaan fisik, dan pekerjaan fisik relatif kita jarang lakukan dan itu menuntut juga itu energi, tetapi pada akhirnya kita bisa lakukan. Nah, yang keempat itu karena semua bahan-bahan yang ada di gulutan itu adalah berasal dari apu-apu, enceng dan juga kangkung. Nah, ini sedulur, relatif ini gulutan bedengan ini belum jadi, belum matang. Nah, tadi kita sudah balik 2 gulutan ini, khususnya kangkungnya. Yang di tengah ini malah kita sudah tempatkan lagi apu-apu, karena apu-apu limbahnya di sini sangat tinggi, sangat banyak, masih banyak. Nah, kenapa ini kita balik kangkungnya? Karena relatif seperti ini kita balik karena itu tunas-tunas kangkung tumbuh, ya. Dan tunas-tunas kangkung itu ketika kita biarkan, dia akan juga pada akhirnya di bedengan ini tumbuh, ya. Nah, ini tadi, ya, ini tadi kita udah balik. Nah, inilah tunas-tunas kangkung baru yang muncul, dan ketika ini dibalik itu berarti sama dengan kita membuat kangkung itu pada akhirnya mati, dan ini kemudian kita akan menunggu supaya semua kangkung dan rumput dan juga itu apu-apu dan enceng itu pada akhirnya hancur, dan ini mungkin butuh waktu sekitar 1 bulan. Tetapi sambil menunggu 1 bulan itu kita sudah melakukan persiapan. Ini kita sudah siapkan bibit semai padi cabenya. Nah, ini kita nunggu, sambil menunggu semua gulutan ini rapuh, itu encengnya, kemudian rumput keringnya, kemudian juga semua komponen yang ada termasuk tanahnya, maka kita akan merapikan gulutan ini. Nah, ini sekarang kita akan melihat bagaimana proses dari gulutan ini dibalik sedulur. Karena terus terang ini gulutan relatif gulutan yang juga baru pertama kali kita buat. Itu juga karena kita berpikir daripada ini semua apu-apu, enceng dan juga kangkung menutupi semua permukaan kolam, akhirnya kita coba berpikir ada tanah, ada sumber daya lingkungan, rumput dan lain-lain, ada air, maka kemudian kita kasih sebuah ide kenapa kita tidak mengerjakan meskipun konsekuensinya kita harus kerja fisik. Nah, ini kita akan lakukan bagaimana kita membalik gulutan ini. 2 sudah selesai, kita tinggal melanjutkan gulutan yang ketiga ini sedulur. Jadi seperti ini ada kangkung yang tumbuh ini. Nah, ini jadi ini kita tarik. Nah, ini kita balik. Nah, jadi pada akhirnya semua itu diandaikan nah, ini karena di kangkung ini juga tumbuh akar ya, itu berarti kangkung ini akan berpotensi menghasilkan tunas-tunas. Memang ini yang pekerjaan beratnya, ya, membuat semua humus ini menjadi kompos dan kemudian menjadi media tanam yang organik. Nah, ini sedulur, ini ada, ya. Nah, ini berarti ini kita balik.
bedengan akan dirapikan lagi setelah kangkung dan semua rerumputan itu kering. Kita sudah balik sedulur. Nah ini perhatikan, ini ada tunas-tunas muda baru dan akarnya tumbuh ya. Nah kita tinggal menempatkan kembali apu-apu di atas dua gulutan ini, tetapi dengan catatan memang kita harus nunggu 2 hari supaya ibaratnya semua kangkungnya sudah mulai kering. Nih seperti ini ya, ini udah mulai kering. Ini juga tunasnya ya sudah kemungkinan mati tinggi. Jadi kita akan tempatkan apu-apu kembali di atas 2 gulutan ini, seraya kita akan menunggu proses waktu berikutnya sampai semua rumput, daun kering ya, kangkung seperti ini, akar juga akan mati, tunas kangkung nggak ada. Jadi semua kita akan rapikan. Jadi sedulur, prestasi terbaik itu kita sudah lakukan karena kita sudah niatin, dan ini sekarang adalah bagaimana 3 gulutan ini memberikan potensi rezeki, memberikan potensi hasil panen yang berlimpah. Kira-kira demikian sedulur. Kita masih akan manfaatkan apu-apu, enceng sama kangkung, tetapi mungkin tidak lagi di gulutan ini karena 1 bulan lagi paling lama ini gulutan kita sudah siap pindahkan cabai ke sini. Jadi proses cabai juga sekarang sedang berlangsung. Jadi sambil menunggu 3 gulutan ini semua menjadi rapuh, humus, organik, dan juga sudah menjadi apa itu nah seperti ini seluruh. Jadi membuat gulutan ini menjadi poros ya. Tadi itu kita mau ngomong poros. Nah jadi artinya apa? Memang ini proses waktu. Karena apa? Yang kita olah adalah fisik. Jadi ketika tanah itu memang jenisnya seperti ini, tanah itu jenisnya adalah tanah liat ya, berarti dia harus ditambah dengan 4 komponen lain karena peristiwa fisik ya. Jadi bagaimana membuat tanah yang keras begini, tanah lempung, tanah liat, itu berarti harus ada unsur lain, yaitu apa? Unsur organik, humus, kompos, itu yang kedua. Yang ketiga kapur, tetapi nanti kita nunggu saja peristiwa setelah ini jadi rapuh, jadi rebuk ya. Nah ini kita akan lihat kemungkinan ketiga yaitu kapur. Nah yang keempat mineral ya, mineral, dan kemungkinannya juga kita akan lihat karena kita punya limbah ikan kepala ikan yang memang karena hujan menjadi busuk. Sambil menunggu ini semua busuk, kita bisa pindahkan mineral itu ke bedengan ini. Jadi yang pertama tadi tanah lempung, tanah liat, yang kedua itu adalah humus organik, yang ketiga kapur, yang keempat itu mineral, dan yang kelima tentu itu adalah bagaimana menambah unsur-unsur lain di bedengan ini supaya pada akhirnya menjadi media tanam yang subur, poros, organik, dan memberikan hasil panen yang sangat bagus. Salam sehat, salam sejahtera.